warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas farmasi reguler pagi 4A, yang dimana terdiri dari 4 orang anggota, yaitu Irda Farida, Putri Gina, saya sendiri Siti Fatimah, dan juga ada Tasya Destiani. Dalam video ini kami akan membahas tentang produk nutraceutical, yang dimana video ini guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah farmasi bahari dengan dosen pengampu Ibu Dr. Apoteker Tuti Slamet, Magister Sains, Magister Manajemen Kesehatan. Yuk langsung saja kita bahas apa itu produk nutraceutical. Happy watching! Definisi nutraceutical menurut Health Canada tahun 1998 mendefinisikan nutraceutical sebagai suatu produk yang diisolasi dari bahan pangan yang umumnya disajikan dalam bentuk sediaan obat dan bukan diasosiasikan sebagai pangan yang memiliki manfaat fisiologis atau memberikan perlindungan terhadap penyakit kronis. Menurut Jaisal, tahun 1999 menyatakan bahwa nutraceutical adalah suplemen makanan yang terbuat dari komponen bioaktif yang diekstrak dari bahan pangan, disajikan sebagai matrik non-pangan dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan dalam dosis melebihi yang didapatkan dari pangan normal. Kemudian ada sejarah produk nutraceutical. Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas terbesar kedua di dunia setelah Brazil, di mana Indonesia memiliki sekitar 30.000 spesies tumbuhan dan 940 spesies diantaranya adalah tumbuhan berkhasiat obat. Meningkatnya biaya kesehatan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pola konsumsi yang sehat dan gaya hidup back to nature memberikan andil dalam peningkatan konsumsi produk nutraceutical secara global termasuk di Indonesia. Pasar nutraceutical di seluruh dunia terus berkembang dan diperkirakan mencapai nilai 250 miliar USD pada tahun 2018. Konsep nutraceutical ini sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Hippocrates pada tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi menyatakan, biarlah makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Awal tahun 1900-an, produsen makanan Amerika Serikat mulai menambahkan sejumlah kecil yodium menjadi garam untuk mencegah penyakit gondok. Kata nutraceutical adalah kombinasi dari kata nutrisi dan farmasi. Diciptakan pada tahun 1989 oleh Stephen L. Depellis, pendiri dan ketua Yayasan Kedokteran Inovasi. Istilah nutraceutical didefinisikan oleh Stephen Depellis pada tahun 1995 sebagai zat apapun yang merupakan makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan perawatan penyakit. Depellis pada tahun 1995 mengutip bahwa revolusi nutraceutical dimulai pada tahun 80-an. Nutraceutical seringkali disebut sebagai functional food atau makanan fungsional. Pasar nutraceutical modern mulai berkembang di Jepang selama 1980-an. Saat ini nutraceutical adalah salah satu yang tumbuh paling cepat bagian dari industri dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan yang diharapkan. Menurut Kemasan Kesehatan tahun 2019, penggunaan nutraceutical yang pasti adalah untuk mencapai keinginan hasil terapetik dengan efek samping yang berkurang. Nutraceutical herbal adalah instrumen ampuh dalam mempertahankan kesehatan dan bertindak bertentangan dengan menginduksi penyakit akut dan kronis dengan mempromosikan kesehatan yang optimal untuk kualitas hidup. Konsep nutraceutical ini sejalan dengan filosofi Bapak Kedokteran Hippocrates yang mengatakan let food be the medicine and medicine be the food. Nutraceutical dipandang sebagai suatu cara untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Menurut Merriam-Webster Dictionary, nutraceutical diartikan sebagai pangan seperti pangan yang difortifikasi atau suplemen makanan yang memberikan manfaat kesehatan di samping nilai nutrisional. Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat digarisbawahi bahwa bentuk nutraceutical itu dapat berupa matriks pangan, makanan, dan minuman, ataupun juga berupa matriks non-pangan, seperti suplemen makanan maupun obat-obatan herbal. Berdasarkan pengertian ini, maka pangan fungsional, pangan yang mempunyai manfaat fisiologis dan berkemampuan mengurangi risiko penyakit kronis seperti sarapan sereal, yogurt,
jambu, bawang putih, dan lain-lain, termasuk ke dalam kelompok nutrasetikal. Menurut BPOM, pada tahun 2005, pangan fungsional yaitu pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Suplemen pangan adalah produk yang ditunjukkan untuk melengkapi zat gizi makanan, vitamin, mineral, asam amino, dan bahan lainnya yang berasal dari tumbuhan atau yang bukan berasal dari tumbuhan, yang mempunyai nilai gizi dan efek fisiologis dalam jumlah terkonsentrasi, tidak berupa makanan, tapi sudah dikemas dalam beberapa bentuk, yaitu kapsul, kapsul lunak, tablet, atau cairan. Contohnya seperti kapsul antioksidan dan tablet vitamin. Selanjutnya ada senyawa aktif dari produk nutrasetika. Yang pertama yaitu asam lemak omega 3. Senyawa bioaktif dari asam lemak omega 3 ini adalah EPA, DPA, dan DHA. Sumber ini berasal dari ikan, mamalia laut, dan alga. Manfaatnya yaitu untuk mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, radang sendi dan inflamasi, penyakit autoimun, kanker, serta sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak dan retina. Yang kedua yaitu kitin dan kitosan. Terdapat pada hewan laut seperti kerang, kepiting, udang, lobster, dan cumi-cumi. Manfaat senyawa kitin dan kitosan ini sebagai zat antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, dan sebagai pengobatan ketooligosakarida berat, penyakit ginjal, pencegahan diabetes tipe 2, sebagai serat makanan, sebagai penurun berat badan, glukosamin, dan untuk mengurangi jumlah kolesterol jahat. Yang ketiga, karoten dan xanthofil. Sumbernya berasal dari lobster, kepiting, salmon, kakap merah, tuna, trout, kerang hijau, alga, spons, dan bintang laut. Manfaatnya sebagai antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, mencegah penyakit jantung, neurodegeneratif, dan imunomodulator. Yang keempat yaitu fenolik. Senyawa bioaktif fenolik terdapat pada alginat agar. Sumbernya berasal dari mikroalga dan makroalga. Manfaatnya sebagai antikoagulan, antioksidan, alginat, karaginan, agar, kemudian melindungi jantung, antiinflamasi, antitumor, antipukoidan, pulselaran, laminaran diabetes, antibakteri, dan mencegah beberapa penyakit vaskular. Ini merupakan contoh produk dari nutrasetika. Yang pertama yaitu James Wild Salmon and Fish Oil Complex, merupakan suplemen yang mengandung salmon, minyak ikan, EPA, DHA sebagai zat aktifnya. Jameson Wild Salmon and Fish Oil Complex ini digunakan untuk membantu kesehatan otak dan jantung. Komposisi dari produk ini yaitu minyak ikan salmon liar dan minyak ikan kompleks 1000 mg, EPA 100 mg, DPA 100 mg, dan sediaan ini berbentuk kapsul lunak. Dosis dan pemberiannya yaitu 1-3 kapsul per hari, diminum sesudah makan, disimpan pada suhu 15-25 derajat Celcius. Untuk produk ini tidak ada efek samping yang dilaporkan, hanya saja memiliki kontraindikasi terhadap pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap salah satu komposisi dari produk ini. Contoh produk yang kedua yaitu Tiens Kitin dan Kitosan. Produk ini berfungsi untuk menekan asam lambung yang berlebih dan menyembuhkan luka dalam lambung. Tiens Kitin dan Kitosan terbuat dari cangkang hewani, kepiting, dan udang. Tiens Kitin dan Kitosan tidak dianjurkan bagi yang mempunyai alergi makanan laut. Kandungan dalam produk ini yaitu mengandung serat yang terbuat dari kitosan 150 mg. Bentuk sediaannya yaitu kapsul. Untuk anjuran konsumsi, sehari 3 kali 2 kapsul sebelum makan. Ini contoh produk nutrasetika yang ketiga, yaitu karoten dan xanthofil, yaitu Cireter spirulina merupakan suplemen yang mengandung protein 60-70% dengan asam amino penting untuk pembentukan sel. Karbohidrat 1-5% sebagai sumber energi, ada juga lemak 3-9% sebagai sumber energi, mengandung lebih dari 13 vitamin, A, B, E, asam folat, dan lain-lain.
mengandung lebih dari 13 mineral utama. Ada juga pigmen alaminya yaitu klorofil, beta-karoten, xanthofil, picocyanin untuk mencegah pertumbuhan kanker dan mengandung beta-karoten 15 mg. Manfaatnya untuk mengatasi sulit buang air besar. Untuk dosisnya dianjurkan digunakan jika sembelit. Contoh produk dari fenolik yaitu algaemik, yaitu sumber nutrisi untuk membantu pembebasan stem cell pada tubuh secara merata. Kandungannya ada asam amino esensial, asam amino non-esensial, vitamin, mineral, karotenoid, klorofil, omega 3 dan omega 6. Ada juga kandungan senyawa peniletilamin, polisakarid, L-selection ligand, dan picokanin. Selanjutnya ada tahap isolasi produk nutrasetikal. Tahap isolasi produk nutrasetikal dari laut melibatkan serangkaian proses yang kompleks. Berikut adalah tahapan umum yang terlibat dalam isolasi produk nutrasetikal dari laut. Yang pertama, pemilihan bahan. Tahap pertama adalah pemilihan bahan laut yang mengandung senyawa bioaktif yang diinginkan. Ini dapat meliputi mikroorganisme laut, tumbuhan laut, ganggang, atau hewan laut lainnya. Pemilihan bahan dilakukan berdasarkan kandungan nutrisi, aktivitas biologis, berkelanjutan, dan faktor lain yang relevan. 2. Pengumpulan dan penyiapan sampel. Setelah bahan laut dipilih, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan sampel dari lingkungan laut. Sampel-sampel ini dapat diperoleh untuk ekspedisi penelitian laut, budidaya laut, atau dengan menggunakan alat tangkap yang sesuai. Setelah pengumpulan, sampel-sampel tersebut harus disaring, dicuci, dan dihilangkan komponen non-berguna seperti pasir, lumpur, atau organisme lain yang tidak diinginkan. 3. Ekstraksi. Tahap ekstraksi dilakukan untuk memperoleh senyawa bioaktif dari sampel laut. Ekstraksi dapat dilakukan dengan menggunakan pelarut organik atau metode ekstraksi berbasis air, tergantung pada sifat-sifat senyawa yang diinginkan. Proses ekstraksi bertujuan untuk memisahkan senyawa bioaktif dari matriks sampel dan memperoleh ekstrak yang kaya akan senyawa tersebut. Tahap yang keempat yaitu pemurnian. Setelah ekstraksi, ekstrak yang diperoleh perlu melalui tahap pemurnian untuk menghilangkan kontaminan dan senyawa lain yang tidak diinginkan. Pemurnian dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kromatografi, filtrasi, distilasi, atau metode lainnya yang sesuai. Tujuannya adalah memperoleh senyawa nutrasetikal yang murni dan berkualitas tinggi. Yang selanjutnya yaitu tahap kelima, yaitu identifikasi dan karakterisasi. Setelah pemurnian, senyawa nutrasetikal yang terisolasi harus diidentifikasi dan dikarakterisasi dengan baik. Metode analisis seperti spektroskopi, yaitu seperti spektroskopi massa dan spektroskopi nuklir magnetik, atau kromatografi seperti kromatografi gas atau kromatografi cair, dan teknik lainnya yang digunakan untuk menganalisis struktur, sifat fisik, dan sifat kimia dari senyawa tersebut. Yang keenam, ada pengujian aktivitas biologis. Tahap ini melibatkan pengujian aktivitas biologis dari senyawa nutrasetikal yang terisolasi. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi potensi senyawa dalam memberikan efek nutrasetikal yang diinginkan. Aktivitas biologis yang diuji dapat meliputi aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, atau efek lainnya. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan model in vitro atau in vivo. Yang ketujuh ada formulasi produk. Nah, ini itu merupakan tahap terakhir dari formulasi produk nutrasetikal. Selanjutnya ada kekurangan dari nutrasetikal. Kekurangan yang pertama yaitu kontaminasi logam berat. Sumber daya laut dapat terkontaminasi dengan logam berat seperti merkuri, arsenik, dan timpa. Organisme laut seperti ikan besar cenderung mengandung konsentrasi logam berat yang lebih tinggi. Konsumsi berlebihan dapat berisiko bagi kesehatan, terutama pada wanita hamil dan anak-anak. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu polusi laut, pencemaran laut yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pembuangan limbah, industri, dan minyak dapat mempengaruhi kualitas dan keselamatan produk nutrasetikal dari laut.
Polutan seperti PCB dan dioksina dapat terakumulasi dalam organisme laut dan dapat berpotensi berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu rantai makanan dan konservasi penangkapan berlebihan ikan dan ganggang laut untuk produksi nutrasetikal dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya alam. Penanganan yang buruk terhadap sumber daya laut dapat mengganggu rantai makanan dan mengurangi populasi organisme laut yang penting untuk kehidupan ekosistem. Ketiga yaitu rantai makanan dan konservasi penangkapan berlebihan ikan dan gangguan laut untuk produksi nutrasetikal dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya alam. Penanganan yang buruk terhadap sumber daya laut dapat mengganggu rantai makanan dan mengurangi populasi organisme laut yang penting untuk kehidupan ekosistem. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari produk nutrasetikal. Yang pertama yaitu ada keanekaragaman nutrisi produk. Nutrasetikal dari laut ini seringkali kaya akan nutrisi penting, termasuk asam lemak omega 3, vitamin, mineral, dan antioksidan. Mereka dapat memberikan nutrisi tambahan yang penting untuk kesehatan yang optimal. Yang kedua, sumber protein yang baik. Sumber daya laut seperti ikan, ganggang laut, dan krustasea merupakan sumber protein berkualitas tinggi. Protein adalah komponen penting dalam pembentukan jaringan tubuh, enzim, dan hormon. Yang ketiga ada kesehatan jantung asam lemak omega 3 yang ditemukan dalam ikan laut seperti salmon, sarden, dan tuna dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung. Omega 3 ini dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung, mengurangi peradangan, dan meningkatkan keseimbangan lipid darah. Yang keempat, ada antioksidan alami produk nutrasetikal dari laut, seperti ganggang laut dan rumput laut, kaya akan antioksidan alami seperti karotenoid, flavonoid, dan polifenol. Antioksidan dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh yang dapat merusak sel dan menyebabkan penyakit. Kesimpulan dari video ini dapat disimpulkan bahwa produk nutrasetikal dari laut memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Berikut adalah poin-poin penting yang dapat diambil sebagai kesimpulan. Yang pertama, sumber daya laut sebagai sumber senyawa aktif. Sumber daya laut seperti tumbuhan dan hewan laut mengandung senyawa aktif yang memiliki manfaat kesehatan signifikan. Yang kedua, manfaat kesehatan yang signifikan. Senyawa aktif dalam produk nutrasetikal dari laut telah terbukti memberikan berbagai manfaat kesehatan. Misalnya, omega 3 asam lemak dapat mendukung kesehatan jantung dan fungsi otak. Sementara peptida bioaktif dan polifenol memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi. Yang ketiga, potensi sebagai suplemen nutrisi. Produk nutrasetikal dari laut dapat menjadi sumber nutrisi yang kaya dan beragam. Mereka dapat memberikan asupan omega 3 asam lemak yang sering sulit didapatkan dari sumber makanan lain. Selain itu, produksi ini juga dapat mengandung vitamin, mineral, dan protein yang penting untuk mendukung kesehatan dan keseimbangan gizi. Yang keempat, proses isolasi dan formulasi yang kompleks. Tahap isolasi senyawa aktif dari sumber daya laut melibatkan proses ekstraksi, pemurnian, dan formulasi produk nutrasetikal. Teknologi ekstraksi yang canggih dan standar keamanan yang ketat diperlukan untuk memastikan kualitas dan keefektifan produk. Yang kelima, keuntungan dan kerugian. Produk nutrasetikal dari laut memiliki keuntungan seperti memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, meningkatkan asupan nutrisi yang penting, dan mendukung keseimbangan gizi. Namun, kerugian yang harus dipertimbangkan termasuk kemungkinan kontaminasi dan ketersediaan produk yang terbatas. Secara keseluruhan, produk nutrasetikal dari laut menunjukkan potensi besar dalam menyediakan sumber daya nutrisi dan senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi untuk memahami lebih dalam tentang senyawa aktif yang terkandung dalam sumber daya laut dan memastikan keamanan serta efektivitas produk nutrasetikal tersebut. Sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.